Halo teman-teman semua, jumpa lagi di Regency TV. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Pada tayangan kali ini, kami akan membahas tentang bagaimana McDonald's dalam menghasilkan uang. Selama resesi, perilaku konsumen cenderung berubah dengan cara yang mudah diprediksi. Bisnis yang paling terpukul, tentu saja, adalah bisnis-bisnis yang bukan bisnis paling pokok dalam memenuhi kebutuhan manusia seperti perjalanan dan pariwisata, rekreasi, perhotelan, dan manufaktur. Kebutuhan pangan adalah kebutuhan yang utama walaupun terjadi penurunan ekonomi. Tetapi kemampuan daya beli yang lebih murah berdampak pada kemampuan untuk mencari makanan alternatif yang lebih murah. Itulah sebabnya jaringan penjual makanan seperti Burger King dan Wendy's sering berkinerja lebih baik selama resesi. Dari tahun 2008 hingga tahun 2010, saat bisnis lain tutup atau dirampingkan. Subway menambahkan hampir 6.000 lokasi baru, KFC menambahkan sekitar 300 dalam periode yang kira-kira sama. Namun, satu perusahaan yang menonjol sebagai pemenang dalam hal menjual makanan cepat saji pada saat itu adalah McDonald's. Pada waktu itu, ia melanjutkan kenaikan penjualan toko yang sama selama 55 bulan dengan kinerja yang lebih baik daripada sebelum resesi. Saat membuka 600 lokasi baru, dan dengan pengembalian ekuitas 29% yang mengesankan. Alasan yang mendasari McDonald's menjalani langkah seperti itu, karena selama waktu itu, konsumen hanya memakan makanan yang lebih murah. Alasan lain mengapa McDonald's dianggap oleh beberapa analis adalah bisnis yang tahan terhadap resesi. Karena McDonald's, bisnis utamanya adalah perusahaan real estate. Melirik neraca McDonald's tahun 2019 mencapai pada angka 39 miliar dolar. Itu adalah nilai dari semua properti dan peralatannya sebelum melaporkan penyusutan. Dengan begitu menjadikan McDonald's sebagai pemegang real estate terbesar kelima di dunia, diukur dengan total aset. Lupakan nama McDonald's, mari kita lihat Burger King dan Subway. Perusahaan ini mampu tumbuh begitu cepat dan menjangkau banyak negara di seluruh dunia, melalui waralaba. 85% restorannya dimiliki oleh seseorang yang pada dasarnya menyewa nama dan merek McDonald's, dengan imbalan biaya yang cukup besar. Yang membuat perusahaan ini begitu unik adalah, tidak seperti raksasa makanan cepat saji serupa lainnya. McDonald's membuat sebagian besar pendapatan waralaba itu dari sewa, bukan burger. Lebih tepatnya, pada 2019, 7,5 atau 64% dari 11,6 miliar dolar dalam biaya waralaba datang dalam bentuk sewa. Berikut adalah cara kerjanya. McDonald's memiliki pengalaman puluhan tahun dalam membeli dan menjual properti. Ia mengetahui cikal bakal lokasi yang bagus. Di sekitar pusat perbelanjaan, atau di persimpangan antara dua jalan, dengan lalu lintas yang tinggi, biasanya McDonald's membeli ruang. Di sudut manapun yang paling banyak parkir. Ruang yang ideal adalah sekitar 50.000 kaki persegi, 4.500 untuk ruang bangunan. Persimpangan juga harus memiliki lampu lalu lintas. Kemudian membeli properti tersebut dengan suku bunga yang tetap dalam jangka panjang. Kepemilikan propertinya yang besar, memberikan penawaran yang paling menguntungkan. Kemudian, ketika seseorang melamar untuk mengoperasikan lokasi McDonald's mereka sendiri, mereka menandatangani dengan perusahaan perjanjian waralaba dengan menetapkan hampir setiap detail tentang bisnis yang akan beroperasi. Mulai dari cara burger dimasak, hingga jam operasional. Misalnya, mereka hanya dapat membeli bahan dari pemasok yang disetujui, yang mungkin bukan pilihan terbaik atau termurah. Penerima waralaba, yaitu pemilik lokal. Umumnya membuat total investasi di muka senilai 1-2 dolar juta Amerika, untuk satu lokasi, termasuk uang muka awal yang dibayar tunai. Satu kali franchise fee sebesar 45.000 dolar dan persenan royalti dari pendapatan setiap bulan. Dan ini, biasanya kontrak selama 20 tahun, dan juga memiliki ketentuan yang tidak biasa tetapi sangat konsekuensial, bahwa restoran berada di alamat tertentu. Dan begitulah praktek membeli franchise McDonald's. Dengan kata lain, McDonald's langsung memiliki penyewa, dan orang yang akan selalu membayar di atas tarif pasar. Bergantung pada nilai yang Anda kaitkan dengan panduan lokasi yang baik, Anda mungkin mencirikan ini sebagai layanan yang berharga, atau taktik bisnis yang jitu. Memang,
Satu serikat waralaba menemukan bahwa, umumnya waralaba cenderung membayar rata-rata sebesar 6 hingga 10% dari penjualannya dalam bentuk sewa, sementara franchise McDonald membayar 8,5 hingga 15%. Dan jika suatu lokasi gagal berfungsi seperti yang diharapkan, McDonald dapat dengan mudah menemukan pelaku waralaba baru untuk lokasi tersebut setelah kontrak berakhir, atau menjual tanah tersebut kepada orang lain seluruhnya, mungkin dengan keuntungan yang signifikan. Jadi, mengapa pewaralaba menyetujui persyaratan ketat ini? Sederhananya, karena ini dilihat sebagai investasi yang sangat aman. Keuntungan dari model ini adalah bahwa meskipun bilangan absolutnya sangat besar di awal, dan bahkan pendapatan secara tahunan memiliki peluang suksesnya relatif tinggi. Misalnya, lokasi rata-rata menghasilkan 2,7 juta dolar dalam penjualan setiap tahun, dengan posisi tertinggi. Tetapi sebenarnya tidak, semua hal dianggap 154.000 dolar dalam laba akhir yang dibawa pulang. Pelamar harus memenuhi standar yang tinggi untuk menjadi pewaralaba. Dan begitu mereka melakukannya, mereka memiliki sedikit kendali atas bisnis mereka sendiri, tetapi semua faktor tersebut tadi juga mengurangi risiko mereka. Sementara waralaba lain mungkin memiliki persyaratan yang lebih sedikit, mereka juga memiliki risiko yang lebih besar. Pemilik McDonald bisa sangat yakin bahwa mereka memenuhi syarat untuk pekerjaan itu. Lokasi yang bagus, dan memenuhi standar pelanggan, karena jika tidak, mereka tidak akan diperbolehkan. McDonald melatih para pewaralabanya dalam apa yang disebutnya Universitas Hamburger. Universitas Hamburger adalah sistem internal perusahaan untuk mengajar pemilik bisnis untuk semua keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan. Bagi McDonald, manfaat memiliki properti jauh lebih besar daripada sekadar sumber tambahan pendapatan. Tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai model bisnis yang sama sekali berbeda. Ia memahami bahwa real estate adalah bisnis yang jauh lebih baik daripada hamburger. Alasan pertama ialah fungsi dari Undang-Undang Pajak Amerika menawarkan keringanan pajak yang besar untuk depresiasi, bahkan ketika properti yang sama dapat meningkat nilainya dari waktu ke waktu. Keuntungan terbesar adalah stabilitas harga properti jangka panjang. Bersama dengan Walmart, McDonald adalah salah satu dari 2 saham di Dow Jones Industrial yang memiliki peningkatan nilai rata-rata pada tahun 2008. Disebut juga sebagai salah satu dari kurang lebih 60 anggota aristokrat dividen, saham yang telah meningkatkan dividen mereka setiap tahun selama 25 tahun berturut-turut. Resesi hanyalah kesempatan yang disambut baik untuk membeli properti yang didiskon. Ketika hal-hal yang bersifat seperti bencana terjadi, misalnya selama pandemi, model real estate mengalihkan risiko kepada pewaralaba, yang mana secara kontrak diwajibkan untuk membayar jumlah minimum sewa terlepas dari penjualan. Semua ini tercermin dalam tren peningkatan lokasi waralaba McDonald dan penurunan tren dari beberapa lokasi yang dioperasikan perusahaan yang tersisa. Jika McDonald membuat sebagian besar keuntungannya di bentuk sewa, dan mengelola real estate, adalah merupakan keterampilan yang cukup terpisah, dan tidak memisahkan kepemilikan real estate menjadi perusahaan baru. Karena investasi real estate yang sangat stabil, aktif, dan menguntungkan, menjadikan McDonald kebal dari variabilitas, perubahan selera konsumen terhadap makanan cepat saji.